Duduk siap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Alhamdulillah kita masih bertemu, masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai drama, itu masih materi drama, tetapi dengan subtopik yang berbeda. Kali ini kemarin itu kita pelajari bagaimana caranya menulis naskah drama. Hari ini kita pelajari tentang mempersiapkan pertunjukan drama. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa Bapak akan memeriksa dulu kehadirannya. Jadi dengarkan namanya ya. Pak. Orang nggak usah bersiap. Oke, dengarkan namanya Adiansyah. Aisyah. Aisyah Punalira. Aldi. Aldi. Alfian Syarahna. Sudah datang juga ya. Tidak ada keterangan. Aprilia Putri. Ariel. Asrul. Elvira. Fatur. Muhammad Nurdin. Muhammad Zainal. Muhammad Alif. Muhammad Argamuda. Muhammad Raihan. Muhammad Irsa. Muhammad Azhar. Naila Nur Amriam. Nazar. Nur Inaya. Rahma Aulia. Ridho Faldi. Rizky Mulyawan. Samson Dirgantara. Siti Cahaya. Vita Aprilia. Abdul Fajar. Abdul Fajar tadi mana? Ayu Andiani. Oke, baik, kita mulai ya pembelajarannya. Jadi hari ini kita akan sudah terlihat ya, saya nah hari ini kita belajar tentang mempersiapkan pertunjukan drama. Ya, oke. Sebelumnya sudah pernah menonton drama? Sudah. Sudah pernah menontonkan drama secara langsung?
Belum. Pergi ke Taman Budaya kah yang di sini di MTQ? Tapi pernah lewat di situ ya? Pernah. Oke. Nah, di situ biasanya tempat mempersiapkan pertunjukan dramanya atau di panggungnya itu ada yang namanya mempersiapkan pertunjukan drama. Nah, untuk mempersiapkan pertunjukan drama tentu kita butuh yang namanya persiapan. Persiapan apa saja? Ya, jadi di sini ada banyak hal yang akan adik-adik persiapkan. Sebelumnya sudah pernah adik-adik melihat naskah drama utuh? Belum. Naskah drama utuhnya belum? Membaca naskah drama utuh? Belum. Atau membaca cerpen yang ada dialognya? Pernah ya? Kemarin kan kita buat ya, tentu pasti ada membaca cerpennya ya. Nah, oke. Jadi itu bagian-bagian yang nanti adik-adik akan persiapkan. Pertanyaannya, apa sih tujuannya kita belajar mempersiapkan pertunjukan drama ini? Jadi setiap pembelajaran pasti memiliki yang namanya tujuan, ya. Adik-adik juga datang ke sekolah pasti memiliki tujuan. Begitu juga dengan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu murid mampu mempersiapkan pertunjukan drama berdasarkan naskah cerpen yang ditentukan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun pertunjukan drama dengan tepat. Nanti kakak akan perlihatkan apa-apa saja lagi, kakak ingatkan kembali yang menyangkut unsur-unsur pertunjukan dramanya. Oke. Jadi ada beberapa unsur-unsur yang harus kita persiapkan ketika mempersiapkan pertunjukan drama. Jadi yang pertama itu ada naskah ya. Kemarin kita sudah belajar untuk membuat naskah drama yang berkelompok ya. Kemarin dikumpul ya, kakak kumpul naskah dramanya. Beberapa kita ubah ke dalam bentuk naskah drama. Nah nanti itu yang akan menjadi acuan kita untuk membuat naskahnya. Selain naskah drama di situ ada sutradara. Ya pernah lihat sutradara? Pernah dengar pasti ya. Ya, sutradara itu dia nanti yang akan mempersiapkan segalanya. Nanti kita akan pilih sutradaranya di antara adik-adik ya yang akan mempersiapkan pertunjukan drama. Nanti kita akan voting siapa yang pemilih terbanyak tentang sutradara, siapa yang memilih. Jadi teman-temannya akan menunjuk, bukan kakak, nanti kita akan voting. Ya, oke. Setelah itu nanti kita akan pilih juga pemeran atau tokoh pemeran. Jadi nanti akan ada perannya masing-masing. Ya, jadi di dalam misalnya kita buat drama bangku paling belakang, ya. Nanti kita akan pilih siapa-siapa pemerannya dan siapa-siapa tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Ya, jadi semuanya akan terlibat. Ya, bukan hanya satu, semuanya akan terlibat. Yang ketiga ada tata panggung dan perlengkapan. Nah, yang ini yang berat di tugasnya. Kemarin waktu kakak buat pertunjukan drama, kakak bagian tata panggung. Ya, kalau di bagian tata panggung itu nanti kalian akan persiapkan banyak hal. Nanti di kelas 3, kalau yang kelas 3 lalu itu ada pertunjukannya ya. Ada ujian prakteknya yang kelas 3 lalu. Yang kakak kelasnya kalian ada ujian praktek dramanya? Oh, enggak ada ya? Oh, kalau saya tidak salah biasanya ada ujian prakteknya dulu. Biasanya kalau bahasa Indonesia itu drama. Ya, nah mempersiapkan pertunjukan drama. Ya, jadi nanti ada banyak hal pertunjukan dramanya. Jadi itu bagian nanti tata panggung. Tata panggung itu mungkin kalian sudah sering ya ikut kepanitiaan. Ya pasti ada yang mengatur tata panggungnya. Artinya kita buat misalnya kalau di dalam latarnya itu ada sungai, berarti nanti tata panggungnya itu harus kalian buat sungai di dalam panggungnya. Seperti itu. Iya, ya akan sungai buatan dia. Nah, apakah dia dengan batu-batu atau yang lainnya. Nah, itu ada banyak nanti. Terus ada tata lampu. Ya, kalau tata lampu itu lighting, ya jadi yang akan mengatur pencahayaan. Misal kalau kalian buat nanti latarnya itu siang, berarti tidak boleh mendung ya. Artinya harus cerah ya. Dan itu nanti diatur melalui tata lampu dan efek cahayanya. Ya nanti itu ada banyak sebenarnya, makanya kalau bagusnya panggungnya sebenarnya di Taman Budaya.
Kalian pasti pernah pergi adik-adik pernah pergi ya ke perpustakaan modern? Belum. Di perpustakaan modern itu nanti kalau jalan-jalan ya setiap hari Sabtu kayaknya masih buka itu. Di perpustakaan modern itu ada panggung teater yang bisa adik-adik lihat sebagai referensi dan itu bisa dijadikan bisa kalau kalian buat proposal mau mengajukan mau buat pementasan di sana itu bisa. Ya. Oke, itu tata lampu dan efek cahaya. Selanjutnya lagi kita akan bagi lagi ada tata musik. Jadi nanti ada irama juga, tidak hanya pop, misalnya hanya dramanya saja, tetapi nanti ada tata musiknya. Ada yang mengatur, ya. Siapa yang suka tata rias atau yang lainnya? Nah, yang mengatur itu nanti boleh ya menjadi tata kostumnya. Ya, jadi nanti ada kostumnya. Yang kostumnya ini jadi nanti yang akan mengatur lagi tuh bagian daripada bajunya, kemudian make upnya dan yang lainnya. Itu nanti bisa ya. Dan yang kedelapan harus ada penontonnya. Ya, jadi kalau tanpa penonton itu tidak valid ya atau tidak bagus karena siapa nanti yang akan melihat pertunjukan kita kalau tidak ada penontonnya. Makanya nanti kalau dalam pertunjukan drama wajib ada penonton. Dan yang terakhir ada promosi pertunjukan. Biasanya kalau adik-adik nanti membuat pertunjukan atau naskah drama, adik-adik nanti harus siapkan pamfletnya. Makanya nanti setelah ini ada pelajaran mempersiapkan promosinya itu dalam bentuk pamflet. Nanti kita akan mengedit biasanya menggunakan Canva atau yang lainnya. Tapi kalau sekarang sebenarnya dia menggunakan juga AI bisa. Ya, ChatGPT dan yang lainnya begini itu sangat mahir dalam membuat pamflet. Kita bisa menggunakan ya, tinggal tambahkan referensinya saja. Oke, sebelum kita lanjut, jadi kita akan nonton dulu, jadi mengamati pertunjukan drama. Jadi kita akan nonton. Nanti kalian akan melihat bagian-bagiannya itu masuknya di mana saja. Kita akan bagikan lembar kerjanya. Jadi ini kalian tinggal tulis saja namanya dan menurut kalian apa tugasnya di dalam drama tersebut. Kalau ada kalian temukan silakan tulis. Kalau tidak ada tidak masalah, tidak perlu ditambahkan ya. Jangan sampai misalnya dia di situ tidak ada promosi membuat pamflet. Kalian masukkan ada. Nah, itu tidak usah ditambahkan, cukup yang ada saja di dalam naskah atau di dalam pertunjukan dramanya. Oke, sudah siap ya? Kita akan nonton. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Seperti kata pepatah mau bertanya sesat, supaya tidak tersesat. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita nonton ya dramanya. Dramanya judulnya Cinta Itu, ya. Jadi tentang cinta ya. 30 menitan. Lumayan lama. Kita akan mengamati, karena ini prosesnya mengamati. Jadi nanti, nah, kenapa tadi nanti boleh silakan. Jadi yang kalian temukan ya jangan yang kalian cara menggunakan internet atau yang lain, yang kalian temukan saja, ya. Jadi yang kalian temukan mengenai unsur-unsur tadi silakan dicatat namanya siapa. Kalau tidak ada jangan ya, tidak perlu ditambahkan. Oke, jadi tidak perlu ditambah-tambahkan ya, nanti boleh dicatat saja berdasarkan apa yang ditemukan di pertunjukan saat ini. Sebentar ya diperiksa. Boleh ya di juga berdasarkan.
Oke, sudah dapat semua? Ada yang belum dapat? Sudah ya? Jadi begini, bagaimana caranya? Jadi begini. Jadi kan di sini ada lembar perjalanan hidup ya. Jadi masing-masing mengerjakan. Misalnya siapa penulis naskahnya? Nanti kan itu biasa ada di akhir ya. Tapi kita harus amati prosesnya ya. Siapa-siapa tokohnya, kemudian siapa sutradaranya. Kalau ini biasanya juga ada di akhir, nanti akan diperlihatkan. Siapa tata panggungnya, ya. Terus siapa tata musiknya, siapa tata lampunya, dan siapa kostumnya. Jadi kalian tinggal tulis saja namanya, terus menurut kalian tata panggung itu apa tugasnya, ya. Jadi tinggal adik-adik lihat berdasarkan dramanya tadi, tidak perlu ditambah. Kalau misalnya, Kak, saya tidak temukan penulis naskahnya, tidak perlu ditulis ya. Nah, tapi kan tidak mungkin tidak ada penulis naskahnya ya. Nah, palingan itu yang tidak ada promosi pembuatan pamflet itu tidak ada yang dicantumkan di dalam naskah dramanya, ya. Oke, boleh ya? Iya, Pak. Oke, baik, kita akan mulai menonton. Jadi juga ingin coklat sendiri. Memiliki sensasi ledakan coklat dalam satu juga kepada Anda sekalian. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bakti Budaya Jarum Foundation, Bank Sentral Asia, dan PEK Partai Al yang telah mendukung terwujudnya acara ini. Juga kepada Anda sekalian. Pentas kali ini berjudul Cinta Itu, karya Endrian Tiarno, sutradara Ohan Adiputra. Lakon ini mencoba melihat lebih jauh tentang makna ya. Diawasi baik-baik ya. Nah, jadi ada apa? Oke. Oh iya, setelah belum dapat ya. Oke. Jadi kita amati ya, amati baik-baik ya. Oke, kita ulang dari awal. Oh, ada di sini. Salam budaya. Selamat datang di Teater Koma Pentas di Sanggar. Upaya untuk tetap berkarya dalam masa pandemi bagian dari digitalisasi Koma. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bakti Budaya Jarum Foundation, Bank Sentral Asia, dan PEK Partai Al yang telah mendukung terwujudnya acara ini. Juga kepada Anda sekalian. Pentas kali ini berjudul Cinta Itu, karya Endrian Tiarno, sutradara Ohan Adiputra. Lakon ini mencoba melihat lebih jauh tentang makna cinta yang sebenarnya di tengah masa penuh kecemasan dan ketidakpastian. Nanti ada juga Sebetulnya cinta itu. Selamat menyaksikan. Di akhir akan ada Maju-maju boleh, silahkan maju-maju supaya
membahas cintanya kepada tanah air, lalu memisahkan cintanya kepada kekasih. Harus memilih salah satu, cinta tanah air atau cinta kepada kekasih. Tapi membela tanah air tidak harus mengorbankan diri supaya tidak mencintai si kekasih. Ini penting. Kalau mau membela tanah air, biarpun pergi ke planet penuh api, harus mau. Itulah kehormatan kepada bangsa dan negara. Dan kekasih, untuk sementara, boleh ditinggalkan. Nanti akan ketemu lagi. Kalau yang membela tanah air mati, Itu resiko, karena membela bangsa dan negara. Tanah air itu nomor satu, harus ada di dadanya. Dan yang lainnya di luar konsep itu. sangat tidak adil. Di zaman dahulu kala, cinta itu ya selalu seperti itu. Orang pergi berperang karena harus membela tanah air. Itu artinya membela keluarga, membela anak istri. Banyak yang lebih memilih membela tanah air, menjadi pahlawan. Jadi, apa cinta itu? Tanya sama saya. Iya, nggak boleh. Hanya ingin tahu. Kalau tanya kepada saya, cintamu jelas kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu saya cinta kepada Nabi. Setelah itu saya cinta kepada bangsa dan negara. Baru saya cinta kepada sahabat dan kekasih. Kamu hanya mencintai Tuhan dan Nabi, negara dan bangsa. Tidak. Tuhan dan Nabi itu untuk dunia dan akhirat. Nabi memberitahu kalau kita ada di sebuah negara, itu artinya kita adalah manusia yang bernegara. Negara apa saja ada aturannya. Ditulislah aturan-aturan itu, ada hukumnya. Dan setiap negara pasti memiliki undang-undang yang mengacu kepada ketuhanan. Dasarnya dari situ juga. Tapi sebelum saya mencintai semuanya, saya wajib mencintai ibu, ayah, dan saudara-saudara. Itu makanya korupsi bisa muncul dari antara cinta keluarga. Maksudnya, saya mencintai ibu, ayah, dan saudara-saudara, apa salah? Kalau kamu mencintai ayah, ibu, dan saudara-saudara, maka segala hal akan diterima dengan baik. Yang korupsi, apa yang termasuk? Hukuman akan diterapkan. Kalau kamu tidak itu, ketika kalau kamu sudah, maka saudara-saudaramu akan menjadi penjara. Ini yang dilakukan oleh di seluruh Jakarta. Itu boleh disebut sebagai korupsi. Salah, tidak seperti itu. Demokrasi adalah konsep tatanan. Antara lain, menyetujui semua manusia bisa duduk di tempat yang disukai, di tempat yang dicintai, apapun itu. Dia harus berjuang agar apa yang dia inginkan terlaksana. Harus berjuang. Anak, istri, boleh berpolitik. Dan kalau dia menjadi pejabat, asal dipilih oleh rakyat, apa salahnya? Semua mengacu pada ini. Karena kamu pejabat, maka anak dan istrimu akan menjadi pejabat juga. Dan dari titik itulah korupsi mulai. Semua akan berkumpul, dan kumpulan itu yang akan memulai korupsi. Dan kamu tahu, korupsi sekarang ada di mana-mana. Juga cinta. Jadi, Kalian bisa tangkap ya maknanya, korupsi ada di mana-mana, juga cinta. Sekarang itu terjadi ya. Jadi kita berbicara masalah etika moral, etika demokrasi ya. Ini sebenarnya sangat relate. Ini dibuat tahun 2021. Tapi sangat relate dengan sekarang ya. Misal, kenapa wakil presiden kita mana wakil presiden?
ya. Ya, oke. Dan di sebelah sana ya. Nah, kenapa bisa menjadi wakil presiden? Karena cinta. Ya. Bisa ditangkap ya karena cinta kan? Cinta orang tua kepada cinta paman kepada tokoh. Nah, secara tidak langsung seperti itu. Ini yang ingin disampaikan bahwa cinta itu pedang bermata dua. Bisa menimbulkan kebahagiaan, bisa juga menimbulkan bisa menimbulkan korupsi. Oke, bisa ditangkap ya tokohnya tadi sudah ada dua, hanya belum disebutkan namanya. Mungkin kalian boleh catat-catat aja dulu siapa yang menjadi tokohnya ini belum disebutkan ya. Menurutmu, cinta itu apa? Cinta kepada bangsa dan negara, kepada Tuhan, kepada Nabi, atau kepada kekasih. Semua memiliki tujuan yang sangat berbeda. Bolehlah cinta kepada kekasih. Kepada Tuhan dan Nabi, aku akan menganggap Tuhan adalah kekasih saya sepanjang waktu. Kepadanya aku akan menyembahnya sepanjang waktu. Kepada Nabi, aku akan sangat menghormati, mengakui dan mengikuti segala ajaran hingga kapanpun, bahkan sampai mati. Jangan mati dulu. Bilang saja apa pendapatmu tentang cinta. Ini penting. Sudah aku bilang ya, cinta kepada kekasih. Jangan kemana-mana dulu. Saya akan menjawab semuanya. Dan setiap jawaban sangat telah hubungannya dengan yang lain. Nah, cinta kepada kekasih. Saya mencintai. Memang saya mencintai. Sejak saya mengikuti kamu kemanapun kamu berada. Dan saya selalu ada di dekat. Ingin memandang dari mulai kepala, rambut, dahi, mata, hidung, mulut, gigi, seluruh tubuh. Saya ingin memeluk kalau bisa selamanya. Tidak ada yang lain, hanya ada keinginan yang seperti itu. Gombal. Masa kamu cuma ingin memeluk saya selamanya? Benar, sumpah. Kalau aku jauh dari kamu, aku ingin selalu ada di dekatmu. Ingin memandangmu. Tidak ada yang lain selain itu. Kamu itu suami. Apa kamu cuma ingin memeluk saya selamanya? Dulu, aku ingin selalu memeluk kamu. Anak-anak kemudian lahir dan besar, bekerja, kawin dan pindah ke kota lain. Hanya ada kita yang tinggal di sini, berdua saja. Tapi aku selalu ada di sampingmu, selamanya. Iya, tapi kamu tidak memeluk saya selamanya. Kita lebih sering terpisah. Kamu mengajar di luar kota, jarang di rumah. Saya juga sering di luar kota. Kalau ke luar negeri, berapa lama kita terpisah? Kadang 2 bulan baru ketemu. Masa kamu cuma ingin memeluk saya selamanya? Paling tidak, saya ingin selalu ada di dekatmu. Itu sudah cukup. Kalau kamu mau ingin saya peluk, saya pelukmu sekarang juga. Saya selalu ada di sampingmu. Masa kamu di samping saya terus? Kamu kan bekerja, saya juga bekerja. Kita bisa sarapan pagi-pagi lalu ke kantor. Kita bisa menelpon kalau saya atau kamu di kantor. Mungkin saya akan makan siang di kantor atau ke restoran. Dan sore hari kita ketemu di rumah. Kita bisa makan di rumah atau pergi ke restoran. Begitu ada anak-anak, kita akan digerecokin oleh segala macam perkara. Anak-anak lahir, sudah besar, kawin, pergi. Lalu kita tidur. Apa kamu ingin memeluk saya terus sepanjang hari, selamanya? Ya,
bisa berpelukan pada malam hari atau pagi juga boleh. Kita bisa main asmara. Ya sudah, itu saja. Tidak ada lagi. Kalau kamu memaksakan di saat saya berbagi dari kelas, saya tidak akan bisa tidur. Pelukan kamu itu pasti akan sangat mengganggu, dan itu betul-betul tidak boleh dilakukan. Itu mereka orang. Paling tidak, saya ini selalu ada di dekatmu. Apa salah? Itulah cinta antara saya dan kamu. Cinta mati. Metafora itu bagus, tapi yang masuk akal. Jangan aneh-aneh. Saya punya 3 anak dan sangat mencintai suami saya. Setiap pagi saya mengurusi sarapan. Dia ke kantor, ke kantor. Di kantor, kami makan di restoran, kami saling menelpon, menanyakan apa yang dimakan. Semoga makanannya enak. Sore hari kami ketemu, kumpul dengan keluarga. Untunglah ada pelayan yang mengurus anak-anak. Dia adalah pelayan yang sangat setia. Sulit mendapatkan pelayan seperti itu. Ya, memang sangat sulit. Saya ingat pelayan saya melayani sejak saya masih bayi. Sekarang sudah wafat. Sangat kehilangan. Pelayan zaman sekarang biasanya hanya main HP. Sudah mau ngurusin anak. Saat datang dia akan tanya, saya ngurusi apa? Hanya rumah atau anak? Kalau diminta ngurusi anak, pasti tidak akan mau. Atau mereka gajinya besar. Mungkin begitu. Pelayan saya yang sekarang, saya dapat dari ibu. Dia juga nggak mengurus saya jika saya masih bayi. Belum terlalu tua, tapi pekerjaannya sangat gesit. Sendirian mengurus rumah. Mulai dari urusan dapur, kasih makan anak, semua urusan rumah tangga. Dia jarang pulang kampung. Karena di rumah di kampungnya dia juga tidak punya keluarga. Bayangkan, dia di rumah saja. Syukurlah. Bagus sekali. Serena, kenapa ingin ketemu? Ketika kamu menelpon, pasti ada sesuatu yang penting. Makanya saya minta kita segera ketemu. Saya sakit. Kamu dan suamiku adalah idola seniman. Kita segera ketemu sesuatu yang penting. Serena, kenapa ingin ketemu? Ketika kamu menelpon, pasti ada sesuatu yang penting. Makanya saya minta kita segera ketemu. Saya sakit. Fatima, kamu dan suamiku adalah idola saya. Aku berpacaran sejak masih SMA, lalu menikah, lalu anak. Dia harus kepada kamu saya mengadu. Harus kepada kamu saya bicara. Ini sangat penting. Ya, ada apa? Saya sangat mencintai pacar saya. Itu kan bagus. Lalu
biasa. Saya harapkan kalian akan menikah pada suatu hari. Kenapa pacaran? Kalau dia tidak menelpon selama 1 bulan, itu berarti ada apa-apa. Kenapa? Apa soalnya? Pada suatu hari kamu bicara. Bukan pembicaraan nanti. Atau kenapa sejak itu dia tidak mau lagi menolong? Apa salah saya, Nina? Hubungan kalian baik. Tunggu, apa kamu sedang cemburuan? Kalau pacar kamu jalan sama cewek lain, apa kamu sedang curiga? Apa kamu selalu menanyakan pilihan cewek lain itu kepadanya? Apa kamu bicara tentang masa lalunya? Hubungan kalian yang dengan kalian sekarang ini adalah untuk masa depan. Masa lalu tidak penting lagi. Kamu kenal dia berapa lama? Sudah 3 tahun kita berkenalan. Dia mau apa dan ingin saya nikahi. Ya pacar lain, kamu juga tahu. Saya punya 3 pacar. Sudah saya putuskan. Dia baik sekali. Saya tidak mau berpacaran lagi. Tidak boleh begitu. Waktu terakhir ketemu, kamu bicara tentang apa? Tidak tahu. Mendadak, saya ingin tahu masa lalu dia. Apa salah? Aduh, jangan tanyakan masa lalunya. Masa lalu mungkin penting, tapi kalau dia sudah mau berubah, kan bagus. Sebaiknya kamu cari cara agar dia mau menemuimu lagi. Kamu bisa datang menunggunya di rumahnya pagi-pagi sekali. Iya, Alina. Saya harus ketemu dia. Sudah kan dia sama tombolnya juga. Betul. Wah, saya akan cari caranya. Segera. Jangan buang waktu. Segera Selena, segera secepatnya. Pokoknya Selena Gomez. Kamu mendengar percakapan mereka? Iya, mendengar. Cinta mereka semoga saja bisa disatukan. Pernikahan. Menurutmu, kenapa pacarnya tidak mau menelpon lagi? Kalau dia percaya pacarnya mau berubah, itu sudah bagus. Harus percaya. Itu jalan menuju pernikahan. Jangan lagi tanyakan masa lalunya. Bukankah masa lalunya itu penting? Memang penting, tapi tanyakan nanti kalau sudah menikah. Dengan hati-hati. Ya. Itu juga kamu tanyakan pada saya setelah kita menikah. Beberapa bulan kemudian. Dan dengan sangat hati-hati. Itu sketsa. Jadi biasanya kalau drama itu ada beberapa babak. 10 menitan malam. Setelah itu nanti ada scan 2. Bagusnya sih kalau buat drama itu usahakan jangan terlalu banyak babak nih. 1 atau 2 saja sampai 3 babak. Supaya tidak terlalu banyak lakar yang kalian masuk.
Jadi, bagaimana? Saya sesungguhnya tidak ingin pergi ke rumahnya. Saya bersombong diri tidak akan meladeninya sampai mati. Padahal sebelumnya saya sudah ke rumahnya 3 kali. Tidak bisa, saya tetap masuk rumahnya. Pada suatu pagi, tidak peduli sampai ke rumahnya. Pagi sekali, saya tidak mengetuk pintu rumahnya. Saya duduk sambil di teras, nunggunya sampai matahari terbit. Dan dia mau berangkat ke kantor. Duduk ketika dia membuka pintu, kami akhirnya bertemu. Habis itu, apa yang kamu lakukan? Saya berdiri. Menandainya dan meminta maaf. Dia pintu. Itu adalah dramatisasi kami. Dan sesudah itu, dia mendekati saya. Meluk dengan kami berciuman. Itu sangat bagus. Tapi, mengapa dia meluk? Ini satu bulan tidak ketemu. Saya merasa seperti sudah bertahun-tahun. Saya menangis. Dia juga menangis. Lalu dia bilang, memang dia kacau. Ketika saya tanya soal masa lalunya, dia tidak ingin saya membuka masa lalu. Dia juga tidak ingin saya menolong cintanya, tapi dia tidak mau membahas masa lalunya. Untuk sementara, dia ingin mendiamkan saja dan tidak mau menjawab. Nah, lalu kebetulan dia pernah bertugas ke Manado di sana lebih dari 3 minggu. Nah, itu saatnya dia mencoba melupakan semua kata saya. Mencoba melupakan selama 1 bulan. Dia tidak ingin membahas masa lalunya. Ya saya langsung bagaimana? Ini akan. Dia harus kesini sore ini. Tapi sudah ketemu. Saya kesalahannya. Sampai luar rumah. Dapat sekali kamu. Aneh tidak ketemu sebulan. Saya merasa seperti sudah bertahun-tahun. Dia juga merasa seperti itu. Sama seperti apa yang saya rasakan. Inilah cinta. Cinta kamu. Apa yang dibilang kalian ini? Memang benar. Hanya saya ke Manado. Dia tidak bohong. Artinya, persoalan kamu selesai. Kamu sudah meminta maaf. Sudah meminta maaf. Persoalan ini sesungguhnya persoalan biasa saja. Kamu 1 bulan tidak ketemu. Sangat bagi saya. Iya. Saya senang dan sangat gembira. Jangan tanyakan soal masa lalunya. Tanyakan nanti kalau sudah menikah. Saya kan pernah 1 bulan tidak ketemu sama pacarnya. Real, atau ketemu tidak pernah kayak teman dekat terus tidak ketemu 1 bulan. Asal. Bagaimana rasanya? Ya, kisah apa namanya? Oke, kita lanjutkan tradisi selanjutnya. Yang ingat ya,
Kira-kira itu ada banyak sekali yang akan kalian Dengan sangat hati-hati. Ya, nah, saya pernah punya kalau kami menikah. mau lihat aja. Kita makan dulu. Kamu masuk ke makan ya? Yuk, yuk. Saya ingin cepat-cepat ke rumah kamu. Sini makan. Ayo, ayo. Silakan, silakan. Saya senang pacarnya mau kembali dan sedih mencintainya lagi. Keduanya sudah saling meminta maaf. Luar biasa. Apa kamu percaya kepada pacarnya? Saya percaya. Dia bilang yang sebetulnya. Dia memang pergi dan bekerja. Bukan karena pacarnya itu menangis dan lalu mereka saling berpelukan dan berciuman. Itulah cinta, cinta mereka, cinta yang ajaib, cinta yang akan seperti kalau saya berpisah seperti saja sama kamu. Bisa bikin hati tidak melanda, apalagi bisa sebulan. Semenit saja bisa bikin hati mudah bulana. Iya, betul, tidak percaya. Saya percaya, Aristo. Perhatikan ya. Kamu harus tahu apa yang aku Saya percaya, Aristo. lari bisa. Kamu harus tahu apa yang aku Aristo, nah. bisa bikin hati tidak melanda, apalagi bisa sebulan. Semenit saja bisa bikin hati mudah bulana. Iya, betul, tidak percaya. Saya percaya, Aristo. Lari bisa. Kamu harus tahu apa yang ada di dalam hati. Saya percaya isi hatimu memang selalu untuk saya. Dan saya tidak perlu mengucap janji lagi kan. Untuk apa sumpah janji? Sumpah itu sudah kamu ucapkan ketika kita menikah. Itulah sumpah yang suci, tak boleh diingkari. Sumpah yang luar biasa, sumpah sehidup semati. Kita akan sehidup semati kan? Iya, kita sudah sama-sama tua, tidak boleh saling melupakan. Iya, senang. Kamu selalu ada di samping saya. Semoga pacarnya itu mau menepati janji dan mereka akan menikah. Kenapa kita harus mengetahui percintaan mereka? Apa gunanya? Ini pembelajaran yang bagus. Kita ambil yang baiknya dan membuat yang jeleknya. Nah, semoga metafora saya itu juga bisa kamu pahami. Metafora kamu, Aristo, sungguh saya pahami. Kamu selalu ingin mendekati saya dari dulu. Kalau berpisah, selalu ingin memeluk saya selamanya. Di sini dan di sana. Bagi saya itu adalah anugerah. Saya tidak akan melupakannya. Syukurlah kalau kamu bisa memahami. Saya mencintaimu, Aristo Kaleda. Saya juga mencintaimu dan menyiksa. Ganti Pak. Oke lagi Pak. Inilah para pemain teater koma pentas di Sangga. Cinta itu karya Endrian Tiarno. Andini Putri sebagai Selena Jailani. Desi Lantai sebagai Ardina Sukanto.
Eki Gunawan sebagai Aristo Kalenda. Reta Kusuma Dewi sebagai Halimah Binsa. Sutradara Mohan Adiputra. Sopan bulan yang baju kuning. Itu tadi yang ditulis nama tokohnya saja, bukan nama asli, nama tokohnya. Di akhir biasanya ada itu yang coba kita lihat siapa penanya. Ada namanya, gitu ya. Tulisnya ada. Oke. Dan lihat ada sutradara panggung, ada sutradara visual. Ya berarti kalau panggung sama panggung, ya, yang mengatur panggungnya tadi. Yang visual tampilan, tapi tidak ada yang visual ditanyakan. Oke. Oke. Kita lanjut kembali ya. Kalau pemainnya kan tadi sudah ya, ada Aristo, ada Halimah, ya. Ini tadi. Nah, penata artistik, ya. Ini yang terus yang tadi. Penata cahaya itu tata lampu. Penata busananya berarti tata rias. Ilustrasi musiknya atau yang buat tata musiknya, tata suaranya, dan editor videonya. Tata panggungnya tadi sudah sutradara panggungnya. Yang di awal tadi dia mengatur tata panggung. Ini ada, ya. Oke. Biasanya di akhir memang ya. Nah, itu tadi ada sutradara panggung. Oke. Sutradara panggungnya, nah ini ada penata busananya sudah. Oke. Oke. Ya, penata busana kostum berarti. Boleh nanti ditambah dengan penata rias. Oh, ada dua ternyata. Ada dua ternyata manajer panggung, tapi tidak apa-apa, sutradara panggungnya saja yang diambil. Ada penata riasnya. Nah itu tadi ya, sampai di penata rias saja. Oh, ada tim kreatifnya ya, yang ini digitalisasinya berarti di bagian akhir tadi. Yang bagian mana? Panggung. Oh, musik ya. Tunggu. Nah, yang ini. Yang ini. Ini penata musik Ahmad. Industri musik Ahmad. Ya, penata musiknya. Ya, jadi ada dia biasa di bagian akhir ya. Nanti juga sebenarnya boleh di scan sih di HP masing-masing, boleh di scan nanti kakak perlihatkan barcode-nya, bisa di scan atau cari aja judulnya Cintanya tuh teater koma. Tata panggungnya tadi yang bagian sini. Yang ini. Yang ini penata panggungnya. Nah, sutradara panggungnya Mohan Adiputra. Set, ini tadi di sini nama-nama tokohnya, penata cahayanya juga tadi ya. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini penata riasnya, manajer panggungnya tidak usah. Kalau yang visual berarti tadi yang ini tim kreatifnya. Yang paling akhir
Karena dia poin paling akhir itu promosi pembuatan pamflet ya, berarti di kreatifnya ada 3 namanya, ada Hendrianto, Ratnarianto, dan juga Chris Rahman. Oke, sudah ya? Ya, hanya itu aja. Promosinya yang paling akhir, yang digitalisasinya. Ada tim digitalisasinya, tim kreatifnya. Sudah ya penulis naskahnya tadi sudah ya? Oh, penulis naskahnya kan? Tunggu. Nah, naskahnya itu karya Hendrianto. Sekaligus sutradaranya juga. Ya boleh ditulis di sini ya, sebenarnya ditulis saja di sini. Jadi tulis saja di kertas masing-masing. Oke. Efek suara berarti dia penata musik. Ini penata musiknya. Nah, Vero A. Stefanus. Dia masuk di tata musik dan suaranya. Oke. Ada lagi? Tata panggung yang ini. Sutradara panggung Ohan Adiputra. Oke. Dia tapi bagian panggung, kalau mau ditulis berarti dua-duanya. Sutradaranya panggungnya itu Ohan Adiputra, sutradara visualnya Prasarta Chandrika. Yang ini Prasarta Chandrika. Oke. Bisa ya? Oke. Ada lagi lanjut? Nah, yang ini pemain-pemainnya tadi ada Aristo Kaledan, Alima Rinsar, ada Argina Sukamto, ada Selena Jae Nah, setelah itu masuk di sini ada penata cahaya. Kalau penata cahaya berarti tata Oke. Ada penata suaranya juga. Berarti dua-duanya tadi. Tata musik dan efek suara itu Verona Stefanus dan juga Ahmad. Jadi ada 2. Kalau yang hanya satu aja, ya. Terus ada penata riasnya. Berarti kalau kostum dan tata wajah itu masuknya di Bunga Karuni. Terus ada tim kreatifnya, promosi pembuatan pamflet itu yang dibawa Hendrianto, terus Ratnarianto dan juga Idris Dahulu. Oke. Nah, tata panggungnya tadi yang di sutranya. Atau boleh deh kalian masukkan saja manajer panggungnya kalau tata panggung. Yang sutradaranya tadi masukkan yang 2, yang manajer panggungnya yang ini saja. Arifano Marsal. Arifano Marsal. Iya boleh masukkan yang ini karena tadi kalian masukkan di sutradara. Boleh, ya. Kalau pemainnya tidak cukup, boleh ditulis saja di bawahnya. Yang ini, manajer panggungnya saja, masukkan saja Arifano Marsal karena tadi kalian masukkan sutradara. Ya. Ya. Oke. Tata musiknya tadi di bawah. Mana tadi yang nah yang ini Vero. Nah ini tadi Vero tata musiknya telah masuk ini. Iya, dengan penata suaranya. Oke. Oke. Tata lampu berarti dia berkaitan dengan cahaya. Ada di rise ya. Nah, nanti itu kita akan bagi peran ya. Sebentar kita akan bagi peran. Tata cahaya itu maksudnya tata lampu maksudnya ya.
Hanya memang beda-beda di setiap drama, biasanya ada perbedaan cara menyampaikannya. Oke. Sudah ya? Belum? Promosinya masuk di tim kreatif. Yang di bawah, yang 3. Nah, yang ini. Kalau promosinya. Penata artistiknya dia tidak masuk dalam penilaian kita. Kostumnya berarti tata busana. Tata busananya ini tadi. Alex Patahila. Ya, tata lampunya ada 1. Promosi membuat. Berarti tim kreatif yang paling bawah. Iya. Tuh. Oke, jadi ada 3 ya. Nah, itu biasa namanya makan kita. Ada lagi? Oke. Kalau sudah, sekarang kita ke langkah selanjutnya. Oke, sudah? Sudah ditulis? Yang lainnya sudah ditulis? Oke, sudah didata. Oh, belum ya tugasnya. Kalau tugasnya belum ya. Oh ya, nggak apa-apa, yang penting sudah didata. Tertukar? Nggak bisa tertukar. Iya. Punya siapa ini? Jauhnya. Sudah ya? Oke, jawaban. Didata dulu nama-namanya. Kostum dan tata wajah itu dia berarti masuknya di penata busana sama penata rias. Ini penata riasnya Bunga Karuni, sementara penata wajahnya Alex Fatahila, penata busananya Alex dan juga tadi Bunga Karuni. Oke. Oke, sudah? Baik. Kalau sudah, kita ke langkah selanjutnya lagi ya. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana menganalisis ya siapa-siapa yang ada di sini, item-item atau bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita akan bagaimana cara mempersiapkannya. Jadi kita akan belajar lagi cara mempersiapkannya. Nah, oke. Nanti sebenarnya kalau kalian nanti boleh lihat juga di sini, boleh di scan pentas dramanya ada cerita itu ada wabah. Nanti boleh kalau kalian mau cari tahu, tinggal lihat aja. Ini sebenarnya ada juga di buku kalian, di buku bukan, di buku cetak. Kalian dibagikan buku cetak ya? Nah, belum Pak, ada tahun ya. Oke, nanti kalian boleh scan atau cari aja judulnya Teater Koma Pentas di Sanggar, judulnya Cinta itu sama Teater Koma Pentas di Sanggar, judulnya Wabah. Ya, kemarin kita sudah nonton juga Sekadar Imajinasi. Ya, masih ingat ya pelajaran awal kita nonton drama juga kan? Ya Pak. Judulnya Sekadar Imajinasi sama, tinggal semuanya dari Teater Koma. Ya, oke. Ada 2, tapi satu aja yang kita pelajarin dulu, nanti satunya kalian boleh lihat kembali, ya. Oke, sekarang kita akan persiapan. Jadi nanti kita akan memilih ya. Jadi kita akan voting ya. Oke, setuju kita voting ya. Oke. Nah, jadi yang pertama itu pilih 1 atau 2 orang sebagai penulis naskah drama. Jadi langkah pertama kita akan memilih dulu siapa yang akan menjadi penulisnya. Naskah drama yang diadaptasi dari salah satu cerpen di bawah. Jadi cerpennya itu kan kemarin kita belajar menulis naskah drama berdasarkan cerpen. Nah, cerpennya kalian lihat dari sini, dari sumber.
dari Kompas. Ya jadi nanti kakak akan share ini materinya ke adik-adik ya. Nah, lakukan diskusi dan pilihlah cerpen yang paling menarik menurut kalian. Jadi nanti kalian boleh lihat dan cari yang paling benar. Oke, sekarang siapa kira-kira yang mau jadi penulis naskah? Oke, ini kita siapa? Ayo. Jadi boleh diadaptasi. Jadi berarti kalau begini dibuat. Jadi buatnya tapi dari sudah ada cerpennya. Cerpennya sudah tersedia, tinggal pilih mau ambil di mana, mau cerita webpad atau mau ambil juga dari sini boleh. Boleh, ya. Nah, siapa yang mau jadi penulis naskahnya? Ayo. Iya, menulis saja. Oke, siapa namanya? Nur Inaya. Berarti kita catat dulu yang ada satu. Nur Inaya. Iya, hanya menulis saja. Ya jadi tulis naskah dramanya, ya. Oke. Kita lihat dulu penulisnya ada Nur Inaya. Oke. Sudah ya, berarti kita sudah terpenuhi langkah pertama. Langkah kedua, memilih sutradara. Ayo, siapa yang mau jadi sutradaranya? Oke. Jadi sutradaranya ya, siapa namanya? Nazar. Siapa yang mau jadi asisten sutradara? Sutradara tadi siapa? Nazar. Oke. Asisten Nurdin. Asisten sutradara jadi sebenarnya jangan sebut asisten ya. Dia sebenarnya yang membantu sutradara. Siapa yang membantu sutradaranya? Nurdin mana Nurdin? Oke. Semuanya akan kena ya ini. Jadi kita akan ya. Pemainnya nanti setelah naskahnya siap baru kita bisa tentukan. Jadi nanti setelah naskahnya siap, saya nonton. Ya, saya nonton. Saya usah. Kalau penonton nanti kita panggil penonton yang lain ya. Tidak boleh, ya harus ambil bagian. Oke, saya siapa ya? Coba saya lihat di daftar aja. Alfian, siapa mana Alfian? Ariel. Mana Ariel? Yang mana Ariel? Oke. Ariel dan Nazar saja sutradaranya ya. Oke, boleh ya? Oke. Kita akan belajar nanti kita akan ya. Jadi kita Ariel, oke. Itu tadi langkah yang kedua. Langkah yang ketiga memilih pemain. Nah, tapi pemainnya ini nanti setelah naskahnya sudah siap, baru kita akan pilih, ya. Oke, jadi pemainnya nanti kita akan tentukan setelah naskahnya sudah ada, kita akan tentukan. Ya karena kan membuat naskah butuh waktu, ya. Oke. Tata panggung. Ya, siapa yang mau jadi tata panggung? Tata panggung ini yang perannya nyawanya di dalam drama. Jadi kalau tidak ada tata panggung hancur semua dramanya. Ya, jadi apa saja namanya tata panggung. Nah, saya mau cerita dulu. Waktu itu kakak jadi tim tata panggung. Ya, siapa yang pernah berkunjung ke studio drama FKIP? Rehan. Atau pernah pergi ke kampus? Oke, kampus di FKIP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Atau ke FIBD? Belum ya? Oke, nanti boleh jalan-jalan ke sana. Nanti ya. Oke, ya. Nanti boleh jalan-jalan ke sana. Di sana itu ada studio dramanya. Jadi studio dramanya itu lengkap dia. Ya, studio dramanya itu selalunya studio drama itu dicat warna hitam semuanya. Kenapa dicat warna hitam? Supaya bagus kita pencahayaan. Nah, atau warna putih biasanya. Nah, di situ lengkap. Jadi kita sudah bisa atur semuanya. Dan tim tata panggung itu di belakang tirai. Jadi ketika ditutup tirainya, tim tata panggung bergerak untuk mengatur semuanya.
Nah, mengatur tempat-tempatnya tadi. Nah, oke, misalnya saya tunjuk aja ya tim tata panggungnya. Oke, tim tata panggung ini harus lebih banyak daripada yang lainnya. Tim tata panggung Asrul, mana Asrul? Oh, sudah datang ya. Tapi jangan kita masukkan saja juga dia ya. Oke, Pak. Oke, Asrul. Tata panggung. Siapa lagi yang mau jadi tata panggung? Dia tidak berperan di kalau tata panggung, hanya mengatur. Oke. Siapa? Rizky. Oke, Rizky. Samsul. Samson. Oke, siapa lagi? Rido Pak. Rido. Siapa? Siapa namanya? Iya, tuh siapa? Rahma. Cahaya. Nama siapa? Apa namanya? Azhar Cesar. Azhar Cesar. Oh, Cahaya. Nama panggilannya siapa? Cesar. Oke. Oke, sudah cukup ya, sudah cukup. Ya, oke. Udah Bapak ya, jadi kita bagi-bagi lagi. Nah, siapa yang menjadi tata musik? Jadi tata musik itu yang mengatur musik soul dan yang lainnya. Siapa? Nurdin. Oke. Temannya Nurdin. Siapa namanya kita? Adiansyah. Oh, tadi Adiansyah kan saya hadir. Adiansyah ya. Oke, maaf. Tata musiknya berarti ada Nurdin dan Adiansyah ya. Tata musik ini langsung ya dengan tata cahaya juga. Jadi karena dia sebenarnya hanya mengatur musik dari cahaya, jadi tidak terlalu ribet sebenarnya. Oke, langkah kelima itu tadi sudah kita pilih. Terus, nah sudah tata lampu juga dengan pencahayaan tadi 2 orang, Nurdin dan juga Adiansyah. Nah kostum ya, siapa yang mau mengatur kostum? Oke. Baik. Siapa yang mau mengatur kostumnya? Baik mana baik? Oke. Oke, kalian tadi belum mendapat ya? Nanti gak apa-apa kalau jalur job gak apa-apa ya. Maksudnya jalur mau jadi pemain juga boleh, mau jadi penata kostum juga boleh. Karena biasanya mau jadi pemain, kalau pemain boleh. Boleh. Siapa namanya? Enggak, kan ada banyak dong ya. Aisyah, oke. Nanti kan tokohnya Aisyah. Ada Pak? Harga. Oh, Aisyah. Oh, Aisyah. Oh iya benar ya. Aisyah Mahira. Oke. Berarti ada peran yang akan kita tunjuk sebagai peran. Kita sudah dapat perannya. Oke, siapa namanya? Maya. Dirsyad. Oke. Dirsyad. Oke. Yang ini Arif. Aldi. Oke, Aldi. Nah, bisa berapa siapa? Tidak ada promosinya sama-sama. Oke, siapa namanya? Ali Pak. Boleh Siti Aisyah. Jadi nanti kita akan lihat dulu sesuai karakter masing-masing. Yang kira-kira masuknya di bagian karakter apa. Tapi kita tinggal nyimak saja pemainnya ya. Oke. Bode. Yang ini tadi ya. Siapa tadi yang bisnis? Mari kita. Ini kami nikah.
dia deskripsi apa tugasnya. Tapi itu nanti di pembelajaran selanjutnya karena kalian akan lihat apa sih tugas kalian nanti sebagai pemain, sebagai supporter. Oh, ini depan juga. Nah, akan bertahap ya, tidak akan langsung. Coba Pak tulis namanya aja, nanti minggu depan kita tidak hari depan minggu depan. Oke, sudah. Siapa yang belum dapat peran? Tadi sudah banyak yang sudah. Oh iya. Kita masukkan dulu di pemain lagi ya. Di pemeran. Ya. Udah apa nanti kita lihat dulu. Setelah itu nanti apakah akan ditinggalkan atau tidak? Pemeran. Jangan menggunakan dua pemain kalau untuk pemeran. Marsha ya. Siapa namanya? Sudah masuk tadi ya? Masuknya di mana tadi? Oh iya belum. Ini kita ada mau jadi rekan dari Tatias. Oke, boleh berdua musik ya. Ini saya dulu perencanaannya semoga kita bisa tampilkan ya. Tapi kayaknya kalau kita tidak bisa tampilkan ini akan menjadi rencana kalian. Siapa tahu di pertemuan pas sudah penampilan naskah drama kalian bisa tampilkan naskah drama. Siapa tadi namanya? Nurman. Dan Aisyah ya. Oke, sampai di situ nanti. Setelah itu langkah ketujuhnya adalah mempersiapkan promosi. Nah, promosi ini nanti sebenarnya ada yang namanya tim editing. Ya, siapa yang bicara mengedit atau yang sering menggunakan aplikasi Pak? Ini Ayo siapa? Boleh. Samson ya. Samson tadi masuknya di data ini aja. Di bagian editingnya saja. Boleh? Boleh. Siapa yang biasa kalau begitu? Rizky. Editor ini Pak. Coba ada yang hanya biasa, kalian biasa pasti buat pamflet kan? Oh iya. Langsung jadi Saya Kak. kita. Siapa tadi itu namanya ya? Langsung Dirgantara. Ali langsung lanjut. Iya, mana Alif? Mana? Dari Pak. Alif. Oh, Ali dan Nani. Kalau Pak tidak tahu. Tahu Pak. Ada tuh ini. Oke, tidak apa-apa ya, nanti kakak ajarkan kalau nanti yang lainnya juga atau semuanya deh ya, saya kasih masuk saja satu kelasnya ya. Nanti maksudnya kakak ajarkan dulu kan, tinggal mengaplikasikan sebenarnya ya, tinggal ditulis. Oke, kita bisa lihat ya seperti ini. Saya bukakan langsung deh kalau begitu. Iya masa kan ini bisa ya, tinggal menggunakan aplikasi Canva. Play. Oh belum tampil ya? Oh belum tampil juga. Nah, tinggal kita cari saja untuk pamflet ya. Iya, kan ini untuk pamflet aja. Terus tinggal dilihat aja pamflet. Lembar kerja poster. Nah, kan banyak ya. Misal kita mau cari gayanya apa, ilustrasi atau modern atau sederhana atau macam-macam tuh kalau di Canva. Ya, tinggal dibuat saja sebenarnya. Ya.
Oke, siapa kira-kira yang bisa? Ini Pak. Oke, berarti Alex ya? Oh, siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Bisa Pak. Bisa. Irsyad. Irsyad ya. Tapi Irsyad. Oke. Nah, seperti itu. Coba kita kembali lagi. Itu tadi langkah 8-nya membuat promosinya. Oke, jadi langkah-langkah itu tadi nanti kalian akan kita akan pelajari bersama. Ya tentu kita akan pelajari bersama. Tetapi mungkin karena keterbatasan waktu ya, jadi kita akan pakai ya dengan materi-materi yang lainnya juga. Ya, oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, menurut kalian apa yang paling susah ketika menganalisis videonya? Yang paling susah kalian tentukan atau yang kayaknya ini terlewati terus ya, kira-kira yang mana? Promosinya, oke. Ada lagi yang lain selain promosinya? Teksnya. Nah sekali ya, oh ya karena kan videonya. Oke. Apa lagi selain itu? Sudah tadi ada promosinya, menentukan siapa yang mempromosikan, naskahnya, apalagi kira-kira? Deskripsi tugasnya ya, karena kan dia langsung ditampilkan. Kalau yang paling mudah, mencari tokoh-tokohnya. Apalagi selain mencari tokohnya, yang paling mudah kalian tentukan? Jadi kan ada banyak ya tadi yang paling mudah. Coba diperhatikan kembali lagi. Nah, yang paling mudah tadi menentukan penulisnya ya, menentukan tokoh-tokohnya ya. Nah, sutradara, oke, tata lampu, kostum dan tata wajah, oke. Ya jadi intinya dalam pembelajaran mempersiapkan pertunjukan drama ya tentu membutuhkan banyak waktu, tidak bisa satu kali ya. Misalnya kita buat persiapan hari ini langsung jadi. Kakak buat pertunjukan drama waktu itu persiapannya sebulan lebih itu pun tidak cukup, harus 3 bulan ya harus awal karena buat kostumnya sendiri butuh dana ya tentu itu paling banyak ya. Nah karena kita butuh persiapan. Nah tapi karena ini kita mau buat perencanaan makanya kakak data saja yang kita data siapa tahu ini akan bisa jadi pertunjukan ya. Siapa tahu di bulan bahasa kita bisa tampil atau yang lainnya seperti itu. Oke, nampaknya pembelajaran kita sampai di sini ya. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan ya. Akhiri bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.